Ya, kembali kami ucapkan selamat malam, selamat datang Bapak Ibu yang baru saja tiba di Opus Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta. Kami silakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Karena sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Dan berkenan kepada para protokol atau ajudan untuk setelah selesai melaksanakan tugas, kami silakan untuk kembali ke area depan. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian untuk tertib dan hikmatnya acara, berkenan selama acara berlangsung untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam atau dapat mengalihkannya ke dalam nada getar atau silent. Sekali lagi kami silakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan selamat menikmati hidangan makan malam.
Mohon izin Bapak Ibu, sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Dan kembali kami mengingatkan untuk tertib dan hikmatnya acara. Berkenan selama acara berlangsung, untuk sementara waktu tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam atau dapat mengalihkannya ke dalam nada getar atau silent. Terima kasih atas perhatiannya. Di depan mati, Mas. Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang kami hormati, bersama kita berdiri sejenak, kita sambut kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Ketua Umum Bayangkari, didampingi Wakapori, Irwasumpori, dan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia serta UN Women Indonesia. Berkenan kita berfoto bersama sejenak. Iya, Bapak Ibu tetap berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita akan berfoto sejenak dengan 3 sesi.
Ya, mohon izin untuk sesi pertama dalam keadaan sikap ngapurancang, kedua tangan berada di depan. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya berkenan salam presisi. Tangan kanan berada di dada sebelah kiri. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan terakhir salam astacita. Tangan kanan mengepal di depan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selesai, foto bersama selesai, kami silakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, perkenankan kami memulai acara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam presisi. Selamat datang di Opus Grand Ballroom The Tribrata Jakarta pada acara Polri Awards in support of UN He4C Movement 2025. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita bersama. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya Mas Anggi, kita sapa terlebih dahulu yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo. Yang kami hormati para duta besar atau yang mewakili, para Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir saat ini yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Hajah Arifatul Khoiri Fauzi MSI. Hadirin yang kami hormati, kami juga turut menyapa sudah hadir bersama kami yang kami hormati UN Women Indonesia, Ibu Ulzi Suren Jamsran. Selamat malam. Kami juga Pembina Utama Muda Dr. Niken Manohara M. Gizi, serta Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan malam hari ini, izinkan kami berdua akan memandu rangkaian acara kita. Mohon izin perkenalan Bapak Ibu, saya Anggi DJ. Saya Asi. Sekali lagi selamat datang dalam rangkaian acara Polri Award in support of UN He4C Movement 2025. Baik Bapak Ibu, mengawali rangkaian acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara malam hari ini kita akan bersama menadahkan tangan seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa kita akan dipimpin oleh Bribda Jonathan Nixon Rengino. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu dalam kegiatan Polri Award in support of UN He4C Movement 2025. Kami mohon berkahilah kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, sukseskanlah kegiatan ini dan jadikanlah sebagai sarana bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, kontribusi dan komitmen Polri dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, bebas diskriminasi gender. Ya Allah, jadikanlah dharma bakti kami sebagai catatan amal ibadah di sisi-Mu. Hanya kepadamu lah kami memohon, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Tentu harapan kita malam hari ini rangkaian acara dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar. Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan kata pengantar oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Ketua Penyelenggara kepada Brigjen Pol Langgeng Purnomo SIKMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta Ketua Umum Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, yang kami hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang Wakapolri beserta para pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda, UN Women Indonesia, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para kepala lembaga, kepala badan, dan ketua LSM, serta para pimpinan redaksi, para juri eksternal Polri, dan seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan Anugerah He4C tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini menjadi momentum penting bagi Polri dalam memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender dan kepemimpinan inklusif, sejalan dengan gerakan global He4C dari UN Women. Transformasi ini tidak hanya menuntut perubahan regulasi, tetapi juga keteladanan pemimpin, serta budaya organisasi yang memberikan ruang setara bagi seluruh personil. Wujud komitmen tercermin melalui Anugerah He4C, sebuah penghargaan bagi pimpinan kepolisian, baik di Satker Mabes Polri maupun Polda, yang menunjukkan dukungan nyata terhadap kesetaraan gender. Inisiatif ini dilaksanakan oleh SSDM sejak tahun 2024, yaitu terinspirasi dari penghargaan internasional yang diterima Bapak Kapolri dari International Association of Women Police pada tahun 2023. Tahun lalu,
penghargaan ini sudah kami mulai, namun penilaiannya masih dilaksanakan secara internal tanpa hadir juri independen dan tanpa verifikasi lapangan. Tahun ini kami ingin lebih objektif, lebih transparan, dan lebih berdampak. Karena itu, kami bekerja sama dengan UN Women serta menghadirkan juri eksternal dari lembaga kredibel lintas sektor. Pada tahun ini, penilaian tidak hanya berbasis dokumen yang dikirimkan oleh nominator, tetapi mengacu pada 3 dimensi utama. Pertama, partisipasi kepemimpinan. Bagaimana pemimpin membangun kebijakan dan budaya kerja yang bebas diskriminasi serta pro kesetaraan. Kedua, dampak dan pengaruh positif. Bukan sekedar program atau kegiatan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan personil di lingkungan kerja. Ketiga, keberlanjutan, yaitu inisiatif yang tidak bersifat seremonial atau ad hoc, melainkan konsisten, terstruktur, dan membangun sistem berkelanjutan. Tahun ini, tim juri tidak hanya menilai dokumen, tetapi melakukan visitasi langsung, berdialog dengan pimpinan personil dan masyarakat untuk melihat implementasi nyata di lapangan. Dengan cara ini, penghargaan bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi standar baru bagi kepemimpinan yang responsif gender di Polri. Tingginya antusiasme terlihat dari partisipasi 2 Kasatker Mabes Polri dan 27 Kapolda yang menghadirkan seragam inovasi. Mohon maaf, saya ulangi, beragam inovasi dalam manajemen internal maupun pelayanan publik setelah melalui proses seleksi 8 pimpinan satuan terpilih masuk tahap visitasi untuk dilakukan verifikasi lapangan. Rangkaian praktek baik ini membuktikan bahwa pengarusutamaan gender di Polri bukan sekedar dokumen atau regulasi, tetapi bagian dari transformasi kelembagaan yang hidup, terukur, dan berkembang. Dokumentasi ini menjadi sumber pembelajaran bahwa komitmen kesetaraan dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian pengantar dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu meridhoi setiap langkah kita dalam mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Demikian pengantar telah disampaikan oleh Karo Binkar SSDM Polri selaku Ketua Penyelenggara. Terima kasih kami aturkan kepada Brigjen Pol Langgeng Purnomo, SIK MA. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama kata pengantar dari UN Women Indonesia. Disampaikan oleh Country Representative and Liaison to ASEA. Kita sambut, inilah dia Ibu Ulzi Suren Jamsran. Disilakan. Your Honorable, the Chief of the State Police of the Republic of Indonesia, Police General Listio Sigit Prabowo, the Chairman of the Bayangkari, Ms. Juliet Sigit Prabowo, Madam Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, Ms. Arifato Choir Fauzi, Your Excellencies, senior leaders of Polri, diplomatic community, my friends and colleagues also from the UN, Your Excellencies, colleagues and friends. Tonight,
we gather in a landmark year, 80 years of Indonesia's independence, a moment to honor the nation's journey and to reflect on the work that remains to ensure justice, dignity, and equality for all. In this important year, Polri stands at the center of a powerful story, a story of an institution to lead with courage, with integrity, and with inclusion. Allow me to begin by expressing my deep appreciation to the Assistant to the Chief of Police of Human Resources and your wonderful team whose dedication has actually shaped the He for She campaign for Polri and for whole of Indonesia, and this very special award into a very meaningful platform for the honest reflection and the practice. My gratitude also goes to the distinguished jury for ensuring that the values celebrated tonight remain grounded in accountability. Also, I would like to mention here the remarkable policewomen of Polri who are here in the room, whom we are celebrating with all of you today. Your contributions are vital for Indonesia society, for the communities who need you on a daily basis. The He for She initiative has opened a totally new space within Polri, space where leaders speak openly about very concrete institutional culture and change, listen to women's experiences, and identify very concrete steps needed to advance equality from within. There are not easy conversations, but at the same time, Polri has chosen to embrace this challenge. And there is a sign of genuine transformation unfolding in front of us today. We see real progress. Women may currently make up around 6% of the police workforce today. But more are now serving as CAPOLSEC, leading units and contributing to strategic roles at headquarters. Ongoing discussions with Kompolnas on developing a grant design for women's leadership in police signals a commitment to long-term reform and very concrete actions. This work resonates with the global moments we are living together. It's the Beijing Platform for Action, which was coined 30 years ago by the global community to advance women in institutional mechanisms and in very concrete organizations like police. And 30 years have helped us to actually enable very concrete lessons, but also very concrete commitments and actions to advance women's leadership. Today, in the era of women in power and decision-making, it stays as one of the key commitments where every actor's, every society's joint effort is needed at the national, at the global and regional levels. Across Southeast Asia, women comprise, on average, less than 10% of uniformed police personnel. That is why the leadership shown today in Indonesia is extremely significant. And that's why He for She matters today. He for She is a global movement that recognizes a very simple truth. Gender equality accelerates when men in positions of influence choose to stand as allies. Around the world, He for She mobilizes millions of men as of today, including heads of states, heads of governments, police chiefs, thank you very much, Mr. Prabowo here, military commanders, and public officials. In Asia Pacific,
Police institutions in more than 40 countries have embedded this movement, pivoting concrete cultural change in their organizations from within. Tonight's nominees embody this very concrete spirit. They show that men are not bystanders. They are co-creators of this new pathway. The ceremony also takes place during 16 days of activism against gender-based violence, a powerful reminder of the continued need to protect women and girls from violence, from within the families, from within communities, and where we serve. Polri holds a central role in this work as first responders, as protectors, and as duty bearers entrusted with justice. As Indonesia celebrates 8 decades of independence, the meaning of freedom becomes even more profound. Independence is not only a historic achievement, it is actually a promise also for the future. It is a promise that every woman and every girl can live free from violence, free from discrimination, and lead freely themselves. Tonight is not just a celebration, it is a critical momentum that can flow into every polsek, polres, polda across the archipelago. When women and men lead together as equals, our institutions grow, our communities become safer, and Indonesia becomes brighter. Let us continue this journey of courage. Let us lead jointly with empathy, and let us ensure together that equality further becomes a lived reality of everyone in this beautiful country. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. Kami ucapkan terima kasih UN Women Indonesia, Country Representative and License to ASEAN. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kali ini bersama akan kami mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video Selayang Pandang He4C Journey 2025. Selamat menyaksikan. Kesetaraan gender masuk dalam program prioritas pemerintah pada program keempat Asta Cita. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor, mulai dari kepemimpinan, ekonomi, hingga pengambilan keputusan. Melalui upaya ini, pemerintah memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan yang diwujudkan melalui program dan anggaran yang responsif gender. Sejalan dengan Asta Cita pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI mendorong kesetaraan gender untuk perempuan di instansi Polri. Hal ini turut diakui dunia. Pada tahun 2023 lalu, International Association of Women Police atau IAWP memberikan penghargaan Male Award in Support of the United Nations He4She kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kontribusinya dalam memajukan peran perempuan di kepolisian dan menunjukkan kepemimpinan dalam promosi kesetaraan gender di bidang penegakan hukum. Campaign He4She terus berlanjut ke Indonesia. Melalui staf sumber daya manusia Polri, debut pertama anugerah He4She di Polri dimulai pada tahun 2024. Kemudian di tahun 2025, SSDM Polri kembali menggelar He4She Award. 2 Kasatker tingkat Mabes Polri dan 27 Kasatwil atau Kapolda. Untuk memilih kandidat terbaik, SSDM Polri menggandeng 5 orang Dewan Juri Independen yang berasal dari profesional, yakni Khairul Anam dari Kompolnas, Ratna Batara Munti dari Komnas Perempuan, Jaleswari Pramodawardani dari Lab 45, jurnalis senior Sonya Helen Sinombor, dan perwakilan LSM Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hashim, serta melibatkan observer dari UN Women. Dewan Juri melakukan penilaian dengan menitik beratkan pada 2 aspek utama, yakni pertama dari sisi internal.
terkait pengarus utamaan gender di lingkungan kerja, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, kebijakan yang responsif gender, serta peningkatan kapasitas SDM. Kedua, dari sisi eksternal, mencakup pendekatan sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, kolaborasi dengan berbagai pihak dan stakeholder dalam penanganan dan dukungan terhadap korban perempuan dan anak. Untuk pertama kalinya, Dewan Juri, Observer, dan SSDM Polri melakukan visitasi secara langsung kepada 8 nomine. Tim juri melakukan dialog dengan pimpinan, anggota, serta mitra masyarakat sipil guna menilai implementasi nyata di lapangan. Visitasi menjadi kunci penilaian yang objektif untuk menghimpun berbagai praktik baik dan implementasi nyata di lingkungan kerja. He4She Award bukan penghargaan biasa, melainkan bagian dari upaya transformasi budaya organisasi dengan mendorong para pimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan menghargai potensi setiap individu tanpa memandang gender. Ini menjadi komitmen Polri dalam melakukan transformasi menuju organisasi modern yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan. Dari semangat, He4She bergerak menuju panggung yang lebih besar, yaitu IAWP Bali 2026 dengan tema Women Leading Global Change yang mencerminkan bahwa perempuan di kepolisian berada di garis depan perubahan dunia. Perempuan di institusi Polri adalah pilar penting dalam membangun Polri yang semakin dicintai masyarakat. Kini, saatnya menuju Polri yang setara dan responsif gender. Boleh kita beri tepuk tangan untuk tayangan yang baru saja kita saksikan bersama, di mana anugerah He4She Polri merupakan wujud komitmen institusi dalam menghadirkan kepemimpinan yang inklusif, mendukung peran perempuan, serta membangun budaya kerja yang adil dan setara, melalui apresiasi kepada para pemimpin laki-laki yang aktif menciptakan lingkungan kerja responsif gender dan pelayanan publik yang lebih humanis bagi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat. Baik Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang kami hormati, kali ini bersama akan kita ikuti talkshow dengan 5 juri He4She yang mengetengahkan tema praktik baik dan dampak He4She movement di lingkungan Polri. Untuk itu kami mengundang moderator pada malam hari ini, beliau seorang news anchor, jurnalis profesional, MC dan trainer yang lahir di Palembang 27 Agustus 92. Lulusan S2 Master of Communication Universitas Mercu Buana. Bapak Ibu kita sambut bersama Muhammad Anggi Dwijaya MIkom atau dikenal dengan Anggi DJ. Selamat malam Mbak Asih, terima kasih saya sudah disapa kembali, mohon izin Ibu dan Bapak, mohon izin Jenderal. Baik, saya kembali lagi di panggung malam hari ini. Kita akan bahas bagaimana perjalanan tentang He4She yang perjalanannya sudah cukup panjang. Boleh saya meminta tepuk tangan Anda sekalian? Baik hadirin yang kami hormati, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri telah mengambil langkah progresif melalui penyelenggaraan Polri He4She Bell Award 2025. Inisiatif ini bukan sekadar ajang penghargaan, namun juga melainkan mekanisme untuk mengukur dan memotivasi perubahan kultur di tubuh kepolisian agar lebih inklusif dan responsif gender. Selain itu untuk memperdalam diskusi ini kita akan berdialog konstruktif yang melibatkan para pakar yang telah memverifikasi secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Dan kelima dewan juri yang terdiri dari unsur pengawas kepolisian, aktivis hak perempuan, akademisi reformasi sektor keamanan, pegiat maskulinitas, dan juga seorang jurnalis senior. Hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam talk show bersama 5 orang dewan juri He4She dan UN Women Indonesia sebagai observer. Inilah dia praktik baik dan dampak He4She movement di lingkungan Polri. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Terima kasih. Saya akan undang narasumber saya yang pertama, sudah hadir bersama kita. Inilah dia Bapak Muhammad Hoirul Anam, Komisioner Kompolnas.
Selamat malam Bang Anam. Terima kasih. Berikutnya kami mengundang Ibu Jelaswari Prabona Wardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 atau yang akrab dengan sapaan Ibu Dani. Selamat malam Bu Dani. Saya mengundang narasumber saya yang keempat, merupakan seorang co-founder aliansi Laki-Laki Baru. Ini dia Bapak Nur Hashim. Selamat malam, atau akrab sapaan saya dengan sebutan Bang Boim. Bang Boim, terima kasih sudah hadir. Saya ingin tahu nanti kira-kira seperti apa tanggapan Laki-Laki Baru tentang Hiforsi. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Ini merupakan salah seorang senior saya di dunia jurnalis. Saya agak sedikit serem ya, karena agak tajam pandangannya dari jauh. Saya menyebutnya dengan panggilan Kak Sonya. Seorang jurnalis senior Kompas, Sonya Helen Sinombor. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat malam Kak Sonya. Malam hari ini tolong bisa dibikin berita yang bagus. Selamat bergabung. Baik, langsung saja saya akan langsung menuju ke Pak Muhammad Khairul Anam. Bang Anam, selamat malam, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita bicara panjang bagaimana tentang perjalanan Hiforsi, boleh diceritakan temuan apa saja yang Bang Anam temukan di lapangan? Iya, selamat malam Pak Kapolri, Pak Wakapolri dan para PJU. Selamat malam juga Bu Bayangkari, Ketua Umum Bayangkari dan jajaran. Gini, saya susah nih ngomongnya. Jadi kesan pertama kami turun ke lapangan, berinteraksi itu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Kaget-kaget kita, ternyata inisiatifnya banyak. Ya, jadi kalau kita kan kalau saya pribadi biasanya ya isunya isu penegakan hukum, isu pelanggaran, isu penegakan hukum, isu pelanggaran itu aja. Tapi ketika menjadi juri, masuk dalam diskusi soal isu perempuan, soal polwan, soal kesetaraan dan sebagainya, ternyata inisiatifnya banyak Pak, banyak banget. Jadi rekan-rekan kepolisian ini bergerak dia. Bahkan hal-hal yang sebenarnya sering dilakukan, tapi maknanya sangat berbeda. Misalnya, ini yang paling sederhana ini, Ibu Menteri, bagaimana misalnya sebuah Polda mengundang teman-teman polwan sekedar makan siang. Sebenarnya makan siang di ruangan, kesannya sederhana, cuma sekedar makan siang. Tapi efek yang ditimbulkan adalah bagaimana interaksi langsung dan bagaimana memberikan makna terhadap pertemuan itu pada seluruh institusi kepolisian bahwa perempuan juga punya akses yang sama terhadap Pak Kapolda dan memiliki juga proteksi langsung. Atau berhubungan dengan masyarakat nih Mas. Ya kalau ini saya nggak datang tapi di materi penjurian cukup keras kita berdiskusinya. Tiba-tiba ada Polda yang nyediain air. Bagi saya juga keren. Bagi Polda yang lain atau tempat-tempat yang lain air itu hal yang biasa. Tapi bagi isu perempuan ternyata di wilayah tersebut air itu ya hubungannya dengan reproduksi. Air itu berhubungan dengan masa depan anak-anak kita seluruh Indonesia dan itu serius sekali. Saya bilang waduh. Jadi saya yang punya biasa ketemu soal hukum, soal pelanggaran kena begituan. Wah, ternyata inisiatifnya sangat banyak Pak Kapolri, Pak Dedi, Pak Waka, sehingga memang kalau dikatakan Hiforsi itu bagian dari movement, ya ternyata memang bergerak, tidak berhenti. Jadi aplaus untuk rekan-rekan kepolisian. Terima kasih Bang Anam, saya beralih terlebih dahulu kepada Kak Sonya. Kak Sonya, Anda memiliki citra publik, kita akan bahas bagaimana terhadap fokus citra publik, kepercayaan masyarakat dan juga realitas di lapangan begitu. Boleh dites mikrofonnya? Cek. Mantap. Kedengaran nggak Pak Kapolri? Nah, saya cuma ngecek. Oke, Bu Menteri langsung tersenyum soalnya.
Lanjut. Baik, Kak Sonia, saya ingin menanyakan terkait bagaimana potret media. Anda sebagai seorang senior jurnalis, begitu, bagaimana Anda melihat pergeseran image Polri di media terkait isu perempuan dalam 5 tahun terakhir? Dalam pandangan Anda sebagai seorang jurnalis, apakah sentimennya membaik? Wow, ini langsung menohok nih Mas Anggi nih, mentang-mentang sama-sama jurnalis. Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu Pak Kapolri dan Bu Menteri. Waktu kita diajak jadi juri, ini emang seru banget. Karena kita ketemunya di lapangan itu yang ya boleh bilang aneh-aneh gitu ya. Aneh tapi aneh positif. Yang bikin kami surprise. Jadi tapi seperti apa nanti terakhir supaya Pak Kapolri dengar yang seru-serunya gitu ya. Tapi kalau bicara soal bagaimana pandangan media ya soal sentimen terhadap atau pandangan terhadap Polri. Ini Pak Kapolri ini kalau saya sebagai wartawan ya, tapi saya karena sering dengan Bu Menteri PPA Ibu Arifah, saya melihat tuh polisi ini kayak pendulum, bandul ya, Mas Boim. Kadang-kadang itu ada program-program yang signifikan gitu ya, bikin orang kaget, ih keren gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada kasus yang bikin kita juga kaget. Misalnya yang bikin saya surprise adalah di saat kita, Bu Menteri tahu persis, berkampanye soal hentikan kekerasan seksual. Wow, saya ingat ada berita yang keren tuh, yang kita sama-sama Pak Kapolri mendorong lahirnya undang-undang TPKS. Itu keren. Bagaimana polisi perempuan seperti Bu Rita hadir membantu kami untuk melihat perspektif yang lebih clear dalam penegakan hukum. Tapi kemudian Pak Kapolri bikin kejutan, lahirnya Direktorat PPA PPO. Kita beri tepuk tangan. Itu menurut saya ya apa karena Pak Kapolri baru dapat penghargaan itu terus lanjut. Tapi itu menurut kami sesuatu yang signifikan. Sehingga kemudian saya berharap kemudian di Kapolda, di level Polda-Polda itu langsung bergerak cepat. Nah kalau Anggi tanya, signifikan? Iya. Saya lihat itu Pak Kapolri tarik ulurnya di situ. Kadang signifikan, tapi cuman kalau saya ditanya wartawan, Pak Kapolri agak mengenal saya misalnya. Saya bisa vulgar. Itu kadang kita bikin kaget Pak. Saya udah puji begini, tiba-tiba Pak kita dengar, waduh Kapolres nggak ada. Bu Menteri harus turun gitu kan kemarin, harus ngawal persidangannya. Atau baru-baru nih Pak, belum lama ini ya, yang viral baru-baru Pak Kapolri di Semarang ya kalau nggak salah. Ya saya ada wapimret saya Pak Adi Prinantio asal Semarang. Semarang nih Pak, itu kayaknya kalau nggak salah itu dengan dosen gitu ya. Nah ini di saat ekspektasi kita sangat tinggi, saya bilang tadi pendulum ya Pak, maju tapi kemudian mundur. Gimana caranya Polri supaya menjaga itu, sentimen positif, sentimen negatif tapi diiringi dengan prestasi yang positif tadi. Nah kalau saya lihatnya gitu, agak maju mundur, tapi saya berharap yang majunya itu Pak Kapolri. Pak Kapolda yang terutama yang kami datangi gitu. Supaya bisa bergerak lebih ini Anggi. Di mata media kami berusaha untuk objektif sih Pak Kapolri. Tapi dengan kayak pendulum itu, maju mundur itu bikin kami bingung. Sebenarnya gimana yang ini maju mundur. Kami berharap sih tidak akan terlalu lama, tapi ini jadi semangat spirit baru bagi para polisi-polisi, terutama bagi kami sih, bagi poluan-poluan supaya makin bersemangat. Gitu Siap. Nggi, makasih. Terima kasih, nanti saya menantikan, tadi katanya ada yang unik, ada yang menarik, nanti kita ceritakan. Saya harus beralih terlebih dahulu kepada Ibu Jaleswari Pramoda Wardani. Saya panggilnya Bu Dani, beliau ini seorang salah satu juga penggiat begitu ya dari Labor 2045 begitu ya Bu ya. Bu, saya pengen menanyakan bagaimana pandangan Anda, harapan Anda terkait program Hiforsi yang sudah berjalan ini. Apa yang Anda harapkan ke depan? Ya, terima kasih Bapak Kapolri dan Ibu serta seluruh jajaran yang saya hormati. Terus terang saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, saya rasa malam ini bukan sekedar seremonial memberikan penghargaan, tetapi justru saya tadi celingukan, nggak ada Pak Jimli Asidiki dan Pak Mahfud ya.
karena ini sangat bisa diletakkan dalam kerangka reformasi Polri. Dan justru reformasi Polri yang saya sampaikan ini adalah perubahan peradaban, karena ini langsung menohok ke jantung budaya institusional. Itu harusnya kedua beliau itu datang, karena Polri melakukan reformasi internal justru pada malam hari ini. Jadi saya membayangkan justru keberanian kawan-kawan Polri itu ada dua hal. Ketika tahun 48 memasukkan polisi wanita ke dalamnya, itu sebuah langkah berani. Karena tidak semua lembaga pemerintah, terutama keamanan, institusi keamanan, memasukkan perempuan dalam sebuah landscape institusi yang dianggap maskulin. Tetapi 48 itu Polri sudah memberikan, sebetulnya itu reformasi pertamanya. Yang kedua, saya pikir langkah malam ini adalah bagian dari reformasi Polri yang didengung-dengungkan sejak beberapa waktu ini. Dan justru yang menarik adalah yang menyelenggarakan ini adalah SDM. Ini adalah jantung dari perubahan institusi itu karena letaknya di manusia. Jadi buat saya ini langkah paling berani dan saya bingung kenapa ini tidak disosialisasikan dan dinaikkan. Saya nggak tahu, di sini ada kawan-kawan media, saya rasa ini harus diangkat ke permukaan karena inilah sebetulnya langkah reformasi kultural internal yang dilakukan oleh Polri. Dan mungkin sepele, seakan-akan kita memilih kapolda-kapolda terbaik yang kita nilai tentang kepemimpinannya, bagaimana kepeduliannya, membuka peluang, memberikan kebebasan terhadap polwan untuk menjadi lebih bekerja dan kemudian diberikan kesempatan peluang untuk menjadi lebih setara dengan mitra laki-lakinya. Jadi saya melihat kemudian kita juga melihat juga dari penilaian di lapangan bagaimana relasi, kolaborasi, koordinasi dengan masyarakat sipil sebagai bagian dari pelayanan publik. Kita juga melihat bagaimana ketika kawan-kawan Kapolda itu melihat bukan saja di internal saja menciptakan rasa aman di lingkungannya. Karena kita tahu juga, kita tidak menutup mata bahwa kelemahan-kelemahan internal pun sering sekali kawan-kawan media juga ungkap. Nah, yang kedua, saya rasa malam ini mungkin ini bisa diintegrasikan dengan langkah yang disampaikan oleh pimpinan reformasi Polri yang sebetulnya ini udah setengahnya jalan gitu. Jadi ini adalah justru inisiatif genuine dari kawan-kawan internal Polri. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bu Dani. Saya beralih terlebih dahulu kepada Pak Nur Hashim. Ini bagaimana perspektif maskulinitas dan peran seorang laki-laki. Begitu. Kenapa laki-laki dan mengapa gerakan Hiforsi atau pelibatan laki-laki ini sangat krusial begitu. Dan tentu terlebih khusus di sebuah institusi yang berseragam seperti Polri. Lalu bukankah bicara tentang Hiforsi ini bicara tentang poluan saja? Silakan Pak Nur Hashim. Ya. Di dalam institusi Polri yang laki-laki itu menempati posisi-posisi dominan, ini untuk menciptakan kesetaraan di institusi Polri itu tidak hanya penguatan kapasitas polwan saja, tetapi juga mesti diiringi dengan kemauan laki-laki untuk berbagi kekuasaan dengan perempuan. Lalu kemudian kenapa laki-laki? Ya, kita tahu di institusi Polri dari paling tinggi pada level yang paling bawah itu didominasi oleh laki-laki, maka laki-laki yang memiliki kekuasaan ini menjadi penting untuk menggunakan kekuasaannya
untuk mempercepat proses-proses menciptakan kesetaraan di institusi Polri. Maka ini saya kira menjadi inisiatif yang penting sekali. Tapi satu hal lagi yang menurut saya menarik, Mas Anggi, selama proses visitasi. Ya. Bahwa Bapak Kapolda itu enggak selamanya maskulin. Ada waktu-waktu di mana dia menampilkan citra yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal sebagai sosok Kapolda yang maskulin. Ada kalanya Kapolda itu sangat berpikir tentang bagaimana bisa mengalirkan air ke asrama Polwan untuk memberikan akses air bersih kepada polwan-polwan. Ini tampak sederhana seperti yang dikatakan oleh Mas Anam, tetapi bahwa ini sangat penting sekali. Lalu kemudian ada Kapolda yang bilang, yang menyelenggarakan tes pap smear dan IFA untuk mendeteksi kanker untuk para polwan. Ini hal yang mungkin kita tidak pernah terfikirkan, tetapi untuk bagian untuk memberdayakan perempuan, polwan khususnya, hal-hal seperti ini menjadi penting. Satu hal lagi yang saya kira hal yang juga penting itu saya kira ada cerita-cerita tentang soal bahwa Kapolda juga ternak teri antar anak dan antar istri juga misalnya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya itu menarik ya. Jadi dan saya kira tentang soal kenapa mesti tidak hanya polwan. Saya kira laki-laki dan isu soal kesetaraan bukan semata-mata isu perempuan. Baik. Tapi ini isu laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Bagaimana peranan seorang laki-laki juga mendukung langkah perempuan dalam terus berkarir begitu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Nur Hashim. Saya menghaturkan permohonan maaf karena memang waktu kita juga cukup terbatas. Nanti saya bikin podcast khusus untuk Bapak Ibu sekalian, boleh? Mohon izin 1 menit. Ya, saya meminta Bang Anam untuk menutup pamungkas pertemuan kita malam hari ini. Bagaimana tantangan masa depan kita di hari yang akan datang. Silakan Bang Anam, 1 menit dari sekarang. Iya, terakhir ini, jadi yang kami nilai semuanya adalah yang terbaik. Itu yang menyulitkan kami. Harusnya 1 pertemuan jadi 2 hari, ketambahan lagi 1 hari di Jakarta. Pakai deadlock Mas, dikasih tahu ke Pak Kapolri, ada deadlocknya jurinya. Iya, sampai deadlock Gitu. Pak. Jadi memang saking susahnya kami ini untuk melakukan, memilih mana yang terbaik. Karena hampir semua inisiatifnya baik. Tapi memang harus ditentukan mana yang terbaik dari yang baik-baik itu. Jadi memang susah Pak Kapolri karena memang banyaknya inisiatif baik, banyaknya langkah-langkah yang baik, dan kami susah menguraikannya. Sampai deadlock, sampai diem-dieman kami ini sementara. Saking susahnya, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, para Pak Kapolda, baik yang menjadi yang terbaik maupun yang menjadi nominasi yang terbaik, semuanya adalah yang terbaik bagi institusi kepolisian. Terima kasih Bang Anam, saya berikan kesempatan untuk Bu Dani 1 menit. Silakan. Ya, ada 2 Bapak. Saya rasa He4She ini harus menjadi gerakan kultural. Bukan setahun 2 tahun, nggak mungkin. Jadi 2 dekade Bapak. 2 dekade bukan hanya di tingkat Kapolda, nanti juga Kapolres. Jadi ini lama-lama nanti kultur itu akan terinternalisasi pelan-pelan, tidak terpaksa, tetapi ia melalui prosedur yang sangat kolaboratif. Jadi antara Polki dan Polwan saya rasa perlu bersekutu untuk menambah mutu. Terima kasih. Siap, terima kasih 1 menit dari Bu Dani. Bang Nur Hashim silakan penutup 1 menit untuk pertemuan kita malam hari ini. Ya, saya kira afirmasi pimpinan Kapolri itu menjadi penting. Pimpinan Polri itu penting. Jangan menunggu Polwan siap, tapi bikin kebijakan-kebijakan afirmasi untuk Polwan agar proses kesetaraan itu tercipta menjadi lebih cepat. Baik, terima kasih. Berikutnya Kasonya silakan 60 detik dari sekarang. Ini kalau Anggi bilang gitu aku serem. Tapi Pak Kapolri, kalau He4She ini berhenti berarti kita kecewa gitu kan. Karena kita udah dapat banyak hal yang baru. Inisiatif-inisiatif yang keren-keren dari polda-polda yang kita datangi. Jadi ini harus diteruskan ke depan. Itu pesan saya sebagai wartawan. Nah, saya mau katakan bahwa
Polri itu baru setara, bukan ketika jumlah polwan jadi banyak. Bukan itu. Tapi bagaimana kesetaraan itu, perspektif gendernya itu berjalan. Karena itu kesempatan yang setara pun harus dilakukan. Maju terus Pak Kapolri, jangan berhenti H4C-nya, kami dukung. Ini bukan akhir award, tapi ini adalah awal buat polwan-polwan yang keren di Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 4 orang narasumber kami malam hari ini terkait talk show H4C dan UN Women sebagai observer dengan tema praktik baik dan dampak H4C movement di lingkungan Polri. Sekali lagi apresiasi untuk 4 orang narasumber saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih telah mengiringi langkah perjalanan H4C. Kita akan keliling Indonesia melihat seperti apa pertumbuhan yang terus berlangsung. Salam sehat selalu. Silakan menuju ke kursi kita kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami tutup talk show kita malam hari ini. Sekali lagi apresiasi untuk kita semua untuk award in support of UN H4C Movement 2025. Boleh kita berikan tepuk tangan? Saya kembali bergabung bersama Bu Asih. Ya, terima kasih Mas Anggi. Demikian talk show dengan juri eksternal H4C. Terima kasih atas insights yang telah dibagikan. Malam ini kita tidak hanya bicara tentang kepemimpinan yang inklusif, tetapi juga melihat dengan bahwa transformasi sedang benar-benar bergerak. Semoga langkah Polri dalam memperkuat kesetaraan gender menjadi teladan bagi Satker atau juga instansi lainnya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kali ini bersama nanti akan kita saksikan pemberian penghargaan Polri Award in Support of UN H4C Movement 2025. Namun sebelum itu, kita saksikan penayangan 8 nominator. Selamat menyaksikan. Bersama H4C Movement, Polri menegaskan komitmen menciptakan institusi dan lingkungan kerja yang setara, inklusif, dan berorientasi pada pengarus utamaan gender. Melalui semangat itu, hadir para pemimpin yang menjadi teladan dalam mendorong kesetaraan. Inilah nomine H4C Male Award 2025. Melalui komitmen layanan responsif gender dan inklusi, Irjen Pol Hadi Gunawan menjadikan Polda NTB sebagai pengayom dan pelayan publik yang ramah bagi semua kalangan. Melalui inovasi Laditas, layanan adil disabilitas, setiap orang dipastikan mendapat hak yang sama di depan hukum. Kolaborasi yang dijalin dengan pemerintah daerah dan Komisi Disabilitas menghasilkan kebijakan nyata serta fasilitas ramah disabilitas di unit pelayanan perempuan dan anak. Melalui sistem merit dalam promosi jabatan, Polwan diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, termasuk sebagai Kasat maupun Kapolsek. Kepemimpinan Irjen Pol Hendro Pandowo dilandasi kepedulian. Saat menjabat, beliau membuka peluang luas bagi perempuan di instansi Polri untuk mengemban jabatan strategis melalui promosi berbasis meritokrasi dan transparansi. Tak berhenti di situ, segala bentuk diskriminasi dan pelecehan di lingkungan Polda Babel pun berhasil ditindak tegas. Kapolda tak ragu untuk turun langsung memberi dukungan kepada korban kekerasan dan membangun sistem aduan cepat melalui layanan telepon dan WhatsApp. Atas komitmen tersebut, Polda Babel menerima penghargaan dari Komnas Perempuan atas penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang berkeadilan. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko membangun program yang terintegrasi untuk kesejahteraan perempuan di instansi Polri dan seluruh personil. Melalui 3 program unggulan, kesehatan fisik, kesehatan mental metode USEFT, dan klinik bahagia, Polda NTT menjadikan kesehatan holistik sebagai pondasi pelayanan yang humanis. Pembangunan rumah bahagia sebagai pusat konseling dan layanan psikologis terus berjalan untuk mendukung kesehatan jiwa anggota dan keluarga Polri. Tak hanya fokus pada internal, Kapolda NTT juga membawa inisiatif penyediaan air bersih untuk perempuan di lingkungan Polri dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kehidupan warga.
Di bawah kepemimpinan Irjen Pol Rudi Setiawan, pengarus utamaan gender di Polda Jawa Barat diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan terukur. Menjadi salah satu pilot proyek nasional dari 11 Polda dalam pembentukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta TPPO, Polda Jabar menghadirkan ruang pelayanan khusus atau RPK yang memenuhi standar pelayanan publik. Inovasi Sivera, sistem visum elektronik, memangkas waktu penanganan kasus dari jam menjadi menit, memberikan layanan cepat dan humanis bagi korban. Di saat yang sama, Kapolda terus memperluas peran Polwan melalui penempatan di jabatan strategis yang meningkat drastis dari 59 menjadi 258 dalam 1 tahun. Melalui konsep Mother Policy, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menanamkan nilai empati dan kasih dalam sistem pendidikan kepolisian. Melahirkan Polwan tangguh, cerdas dan humanis, dan berkarakter untuk menjadi pemimpin masa depan Polri. Di Polda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya membawa terobosan melalui Dharma Kid Care. Melalui program Dharma Suksma Ragaku dan Dharma Kedas Gumi Bali, beliau mendorong keseimbangan antara tugas, keluarga, dan kepedulian lingkungan. Menjadikan Polri semakin inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Kepemimpinan Irjen Pol Didik Agung Wijanarko ditegaskan melalui 5 prinsip kesetaraan, penegakan hukum pro korban, peran Polwan sebagai mediator, kerjasama lintas instansi, anti diskriminasi, dan dukungan karir untuk Polwan. Komjen Pol Imam Widodo membawa semangat kesetaraan dalam aksi. Saat menjabat, di bawah kepemimpinannya, Polwan dan Polki dilatih setara dan dilibatkan dalam berbagai penugasan strategis dari KTT ASEAN, Satgas Poso, hingga Operasi Damai Kartens. Inilah sosok-sosok pemimpin yang menjadi teladan dalam pengarus utamaan gender. Mereka adalah wujud komitmen Polri untuk terus melangkah menuju institusi yang setara, humanis, dan berkeadilan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk 8 nominator. Dan dari 8 nominator terpilih 4 terbaik. Kami silakan untuk mengambil tempat di depan untuk 4 terbaik. Irjen Pol Hadi Gunawan SH SIK, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo MSI, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI, dan Irjen Pol Dr. Rudi Setiawan SIK SH MH. Berikutnya kami akan bacakan 4 nominator terpilih dan kami juga turut mempersilahkan untuk dapat mengambil tempat di depan. Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI. Komjen Pol Dr. Andes Imam Widodo MH. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya SIK. Irjen Pol Didik Agung Wijanarko SIK MH. Selanjutnya kami mohon kepada juri eksternal juga untuk mengambil tempat di depan. Muhammad Khairul Anam dari Komisioner Kompolnas. Kami silakan.
Ibu Jaleswari Pramodawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045. Bapak Nur Hasim, Co-founder Aliansi Laki-Laki Baru, dan Ibu Sonya Helen Sinombor, Perempuan Jurnalis Senior. Selanjutnya berkenan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dan dari UN Women Indonesia, Ibu Ulzi Suren Jamstran, untuk menyerahkan penghargaan dan sertifikat. Hadirin sekalian, berikut kita saksikan bersama penyerahan penghargaan berupa piagam dan piala yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Boleh kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Ibu. Pemberian penghargaan masih terus berlangsung, dapat kita saksikan bersama, termasuk 5 orang Dewan Juri Eksternal juga mendapatkan penghargaan khusus langsung dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkenan untuk berfoto bersama. Hadirin sekalian, sekali lagi kita apresiasi atas terselenggaranya Polri Award in support of UN He4C Movement 2025. Terima kasih, foto bersama selesai. Berkenan Bapak Kapolri, ASSDM Kapolri, dan dari UN Women untuk tetap berada di atas panggung. Penerima penghargaan dan sertifikat kami silakan untuk kembali ke tempat. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan buku Praktik Baik Menuju Kesetaraan Polri oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi UN Women Indonesia. Ya, diakhiri dengan foto bersama. Ya, terima kasih. Foto bersama selesai. Kami silahkan untuk kembali ke tempat. Dengan harapan yang penuh rasa bangga, selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Mohon izin hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Kami berjanji
Dengan berakhirnya lagu Bagimu Negeri, maka rangkaian Polri Award in Support of UN He4C Movement 2025 berakhir. Kita beri aplaus untuk acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan selanjutnya berkenan terima kasih atas pelaksanaannya acara pada malam hari ini. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Ketua Umum Bayangkari Ibu Juliati Sigit Prabowo.